Terus saat ditanya apa yang kamu lakukan, ya Natalia jawab tuh simple banget. Dia cuma ngomong, aku mencoba meracunimu. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Hari ini aku akan menceritakan kalian cerita yang serem banget, yaitu seorang wanita berumur 22 tahun yang berpura-pura menjadi anak kecil. Bagi kalian yang suka horor, mungkin kalian udah nonton film Orphan yang menceritakan tentang sebuah keluarga bahagia yang mengadopsi gadis cilik yatim piatu. Dan ternyata dia itu umurnya gak kecil, melainkan udah dewasa. Dan abis nonton film itu kan kayak kita pasti takut banget kan. Nah terus ternyata lebih takutnya lagi, itu tuh gak terjadi di film aja, melainkan terjadi di dunia nyata dengan seseorang yang bernama Natalia Grace. Jadi kisahnya dimulai saat Christine Barnett yang berusia 45 tahun pada saat itu dan mantan suaminya Michael Barnett yang berusia 43 tahun saat itu mengadopsi seorang anak asal Ukraina berusia 6 tahun pada tahun 2010 yang bernama Natalia Grace. Kisahnya pada tahun 2010 ketika Christine dan Michael akhirnya tuh memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Kalau sekarang Christine dan Michael itu sudah bercerai. Dan Natalia pada saat diadopsi itu tingginya cuma 91 cm dan dia itu katanya memiliki kelainan, jadi dia tuh agak sulit berjalan. Nah, menurut dokumen yang beredar, Natalia tuh udah 2 tahun tinggal di Amerika Serikat dan harus cepat-cepat mendapatkan keluarga serta rumah karena orang tua asuh sebelumnya mendadak tuh mengembalikan Natalia ke panti asuhan kembali tanpa diketahui apa penyebabnya, atau malah mungkin dirahasiakan penyebabnya. Terus saat Natalia tuh dibawa pulang oleh Christine dan Michael, Natalia tuh masih baik-baik aja, berjalan tuh semuanya baik, menjadi anak yang baik. Terus juga Natalia tuh seperti anak-anak normal pada umumnya, jadi mereka tuh nggak ada kecurigaan khusus ke Natalia Grace ini. Namun kecurigaan Christine tuh mulai muncul saat dia mendapati anak angkatnya itu sudah tumbuh rambut kemaluan. Jadi dia bingung dong, kan dia itu taunya kalau misalnya Natalia Grace tuh masih kecil banget, masih umur 6 tahun. Tapi dia tuh melihat kayak bagian-bagian tubuhnya tuh seolah-olah dia itu sudah dewasa. Tapi mungkin dia saat itu masih berpikir positif, apa mungkin anaknya itu hormonnya itu bekerja lebih cepat atau lebih dini daripada anak-anak seusianya. Lalu setelah hal itu terjadi, Christine tuh mulai berasa ada yang aneh sama Natalia Grace ini. Natalia yang tadinya merupakan anak yang normal, anak yang manis, anak yang baik, anak yang penyayang, mulai berubah sedikit demi sedikit. Setelah kejadian itu, mulai Christine makin curiga ketika dia mendapati bahwa Natalia Grace itu mengalami menstruasi. Kalian bayangin umur 6 tahun, kayaknya nggak mungkin banget nggak sih orang udah mengalami menstruasi. Jadi itu dia mulai curiga nih sama Natalia Grace, kayaknya anak ini ada yang nggak beres. Lalu timbullah keanehan lagi ketika Natalia mulai melakukan ancaman pembunuhan kepada keluarganya. Natalia tuh kerap kali mengancam akan menusuk mereka saat tidur, mendorongnya ke pagar listrik, dan bahkan Christine tuh pernah mendapati Natalia tuh menuangkan cairan pemutih ke kopinya Christine. Itu udah mulai aneh gak sih? Kalau aku jadi Christine, aku udah pikir nih anak tuh psychopath dan ada sesuatu yang aneh di dalam diri anak ini. Dan ketika kepergok, kayak misalnya orang jahat kepergok aja, dia akan panik dong. Terus saat ditanya apa yang kamu lakukan, ya Natalia jawab tuh simple banget. Dia cuma ngomong, aku mencoba meracunimu. Dan keanehannya nggak cuman sampai di situ aja. Christine nemuin gambar dan tulisan dari Natalia yang bilang bahwa Natalia tuh ingin banget membunuh keluarganya, bahkan ingin membungkus mereka menggunakan selimut, terus membunuhnya dan menaruh mereka di halaman belakang. Dan di tulisan itu dia bilang banget kalau saya sangat ingin membunuh anggota keluargaku. Terus ini yang paling parah, Christine tuh sering banget nemuin kalau dia lagi tidur, terus dia melek. Tahu nggak, Natalia tuh berdiri di atasnya dia dan ngeliatin dia tidur. Jadi kayak kamu tidur, terus ada orang berdiri di atas kamu, dirancang juga berdiri di atas, terus ngeliatin dia tidur. Itu horor banget gak sih? Terus mereka tuh udah mulai curiga banget sama Natalia ini, sampai-sampai mereka itu ngumpetin semua benda tajam yang ada di rumah untuk antisipasi apabila Natalia ingin melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan bahkan Natalia
Natalia tuh nggak cuman itu aja, banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti dia tuh sering banget melompat dari mobil yang lagi melaju, terus dia sering ngolesin darah di kaca, sering banget dipergokin dia itu lagi meracuni makanan dan minuman yang akan dimakan dan diminum oleh anggota keluarga Christine dan Michael. Dan bahkan dia pernah mencoba untuk membakar rumah saat anggota keluarganya semua tertidur. Setelah itu seluruh keluarga Barnett itu benar-benar merasa terancam dan akhirnya mengajukan permintaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Natalia itu sebenarnya adalah wanita dewasa. Tujuannya agar dia tuh bisa diberikan perawatan untuk mengatasi kondisi mentalnya. Terus berdasarkan pemeriksaan menyeluruh pengadilan tinggi Marion County, Indiana, menyatakan bahwa Natalia tuh memang sebenarnya berusia 22 tahun. Ternyata anak yang mereka adopsi dan mereka anggap sebagai anak mereka sendiri itu bukan aja seorang anak psikopat seperti biasa, melainkan orang dewasa atau wanita kerdil yang berpura-pura menjadi anak kecil. Lalu akhirnya Natalia itu mendapatkan perawatan psikologis. Tapi Christine dan Michael tuh masih baik banget karena mereka malah menyewakan apartemen untuk Natalia tinggal pada tahun 2012. Nah, tapi lepas dari perawatan, Natalia pun tinggal sendiri dengan supervisi dari petugas pelayanan kesehatan. Keluarga Barnett bahkan membuatkannya KTP dan nomor keamanan sosial agar dia bisa hidup selayaknya wanita dewasa. Namun pada tahun 2013, Natalia itu berulah sehingga dia itu diusir oleh pemilik apartemennya. Tapi keluarga Bennett ini masih berbaik hati lagi. Mereka malah menyewakan lagi apartemen di Lafayette untuk Natalia. Bahkan hubungannya tuh juga semakin membaik karena keluarga Bennett tuh bilang kalau dia bakal bantu Natalia untuk didaftarkan kuliah, bahkan untuk belajar tentang kosmetik, segala macam tuh mau dibantu dan dibiayain. Tapi tiba-tiba Natalia tuh menghilang dan putus komunikasinya mereka. Sampai yang lucunya dan miris banget, pada tahun 2014, Natalia Grace menggugat keluarga yang telah membantu dia. Nah, jadi kasus Natalia dan keluarga Bennett ini dibuka dengan tuduhan bahwa mereka telah meninggalkan Natalia sendirian tanpa pengawasan. Christine dan Michael pun dikenai tuduhan penelantaran anak. Natalia bahkan memberi kesaksian dan menuding mereka memang meninggalkannya ketika pindah ke Kanada. Dan Christine tuh bilang kalau misalnya dia nggak pernah meninggalkan Natalia, tapi dia ke Kanada karena dia ngurus pendidikan putranya. Dan ini sedih banget karena kasus ini membuat Christine dan Michael ditahan polisi. Sampai akhirnya Christine menyerah kepada pihak berwenang pada 19 September 2019. Akhirnya dia bebas setelah memberikan uang jaminan. Gitu pula dengan Michael pada 24 September 2019, Michael ini menjalani sidang pengadilan tinggi yang ada di Tippecanoe. Sementara keadaan Natalia yang udah menggugat kasusnya itu, setelah itu tuh hilang begitu aja. Dan Christine tuh bilang dia takut banget sampai sekarang bahwa Natalia akan mengulangi perbuatannya dia terus-menerus kepada keluarga yang berbeda. Dan itu berbahaya banget. Dia itu udah salah, terus dia tetap dibantuin, tetap dikasih tempat tinggal, apartemen terus udah diganti, diusir, dibeliin apartemen lagi, terus mau dibiayain kuliahnya, mau dikasih belajar kosmetik, tapi dia ternyata malah mengkhianati mereka karena dia itu ingin banget orang-orang itu menderita. That you lied about your age and came over here and terrorized them. Are you a 33-year-old? No, no, I promise you I'm not. So inilah kisah mengenai Natalia Grace. Menurut kalian, kisah apa lagi yang harus aku bahas setelah ini? Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.